teman-teman semua, perkenalkan nama saya Santos Kavia Lubis, saya peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dari agenda 2 dengan topik komitmen mutu. Materi ini diampu oleh Ibu Yang Nur Malia SST MKes. Komitmen mutu. Komitmen adalah seorang individu atau kelompok yang memiliki janji dan akan direalisasikan melalui perbuatan. Sedangkan mutu adalah sebuah standar kelayakan atau sifat dari sebuah produk atau layanan. Adapun konsepsi dasar dari komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Terpenuhinya 4 konsepsi dasar ini dapat menciptakan layanan komunikasi massa yang efektif dan efisien, sehingga dapat membentuk sebuah kultur yang baru yang teratur dan tertib. Seluruh konsepsi dasar ini dapat terlihat dalam realita pelayanan publik. Untuk menjaga komitmen mutu, maka dibutuhkan adanya tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Adapun nilai dasar komitmen mutu yang pertama adalah berkomitmen pada customer, bertindak cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan yang berkelanjutan. Peningkatan produktivitas dapat dilihat dari 3 proses, yaitu input, yaitu bahan baku, sarana prasarana, dan input lingkungan. Yang kedua adalah proses, yakni adanya kepemimpinan yang kuat dan memberdayakan sehingga bekerja optimal, dapat bertanggung jawab bersama, penilaian objektif, memiliki motivasi, kemampuan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga adanya output, yaitu produktivitas yang meningkat. Faktor yang mempengaruhi capaian produk atau jasa terdiri dari raw input atau bahan mentah, standar versus controlling atau standar dan pengawasan. Yang ketiga work culture atau budaya kerja. Yang keempat inovasi atau perubahan. Yang kelima demand market atau permintaan pasar. Seluruh faktor-faktor ini dapat ditunjang dengan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama aman, kontrol, inovasi, kerjasama, pasti, kualitas, responsif, nyaman, dan dapat dipercaya. Manajemen total terpadu atau total quality management memiliki 5 pilar. Pertama adalah produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Pemimpin organisasi yang komitmen dapat membangun sebuah proses yang lebih baik untuk meningkatkan produk yang menjamin mutu yang lebih baik. Adapun skema fishbone manajemen mutu diawali dengan sebuah institusi pemerintah yang merencanakan sebuah mutu, kemudian mensosialisasikan mutu tersebut, lalu mengawasi pelaksanaan mutu, kemudian mengimplementasikan dan pengawalan mutu. Yang kelima adalah perbaikan mutu. Yang keenam adanya hasil, yakni output dan outcome yang merujuk atau bermuara pada kinerja yang lebih bermutu. Mutu bersifat dinamis, sehingga diperlukan perbaikan secara terus-menerus dengan metode PDCA untuk meningkatkan perbaikan mutu, yaitu plan, do, check, dan action. Adapun manajemen mutu terpadu atau total quality management membutuhkan inovasi untuk meningkatkan mutu. Inovasi yang dilakukan dapat berupa inovasi terhadap produk, inovasi terhadap layanan, inovasi metode kerja, dan inovasi sumber daya. Cara-cara berinovasi ada 4. Yang pertama adalah melakukan penemuan, melakukan pengembangan, melakukan duplikasi, dan sintetis. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu mengubah kita dari orientasi pada peraturan menjadi orientasi kepada publik, dari cara kerja ABS, rutinitas dan asal-asalan menjadi cara kerja yang berorientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Mengubah kita dari sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Mengubah cara kerja individualis dan egosentris menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Implementasi nilai komitmen mutu di lingkungan bekerja yang dapat saya implementasikan, yang pertama adalah efisiensi. Saya menggunakan waktu dengan baik, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab saya di sekolah, termasuk menyediakan segala perangkat pembelajaran yang saya butuhkan. Yang kedua adalah nilai efektif. Saya menggunakan teknologi
untuk mengakses berbagai informasi yang saya butuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah inovasi, yaitu perubahan cara mengajar di tengah pandemi dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. Yang keempat adalah mutu, yakni cara untuk meningkatkan pengetahuan diri. Sebagai seorang guru, saya perlu meningkatkan pengetahuan diri saya dengan membaca buku yang menunjang proses pembelajaran dan juga mengikuti beberapa kegiatan seminar yang sesuai dengan profesi saya sebagai seorang guru.